Slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siva Putri. Berada saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai medan makna. Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaannya. Contoh, warna dan peralatan rumah tangga. Warna dan peralatan rumah tangga itu memiliki hubungan-hubungannya. Contoh, warna. Warna itu memiliki hubungan dengan warna merah, warna kuning, warna putih, warna hijau, warna biru, dan lain-lainnya. Sedangkan peralatan rumah tangga memiliki hubungan dengan meja, kursi, lampu, kulkas, lemari, dan lain-lainnya. Warna dan peralatan rumah tangga itu termasuk bagian medan makna. Sedangkan merah, putih, meja, kursi, dan lain-lainnya itu mencakup kata ordirat, superordirat, atau kata yang mencakup kata lainnya. Kemudian medan makna terbagi menjadi dua, yaitu kolokasi dan set. Kolokasi itu berdasarkan tempat yang sama, sedangkan set itu berdasarkan kelas atau kelompok yang sama. Contoh dari kolokasi, kanal kitab wal kolam ala maktab. Buku dan pulpen itu di atas meja. Jadi maktab itu tuh kolokasi, sedangkan medan maknanya itu kitab wa kolam. Kemudian set itu berdasarkan kelompok yang sama. Contoh, musim hujan, musim kemarau, musim gugur, musim semi, dan lain-lainnya itu termasuk bagian dari macam-macam musim. Kemudian medan makna juga memiliki peran dalam komunikasi. Dengan adanya medan makna, kita dapat memperbanyak kosakata yang kita punya. Dari yang kita tidak tahu apa-apa, kemudian kita mengetahui kosakata-kosakata yang ada. Dengan kita memperbanyak kosakata, kita dapat meningkatkan pemahaman dan dapat membantu memahami suatu teks atau suatu kalimat yang ada. Maka kita dapat memahami apa yang disampaikan dari teks atau kalimat tersebut. Kemudian pada era dahulu, medan makna menjadi salah satu teori yang digunakan para sarjana-sarjana terdahulu untuk memahami suatu makna. Teori ini juga terbentuk karena suatu kata yang memiliki makna dengan kata yang lainnya. Kemudian dari banyaknya teori-teori yang ada, di sini saya mengambil teori dari Jules Trier 1930. Beliau adalah seorang sarjana yang berasal dari Jerman. Beliau menyatakan bahwa makna adalah suatu perkataan yang bertindihan dengan perkataan-perkataan lainnya seperti ditunjukkan pada kolom tersebut. Contoh, kata pandai. Kata pandai itu seseorang bisa disebut pandai karena beliau itu cerdik, bijaksana, berpengalaman, terpelajar, terdidik, dan lain-lainnya. Maka seseorang itu baru bisa disebut dengan pandai. Kemudian definisi hubungan paradigmatik. Pada hubungan ini kita membutuhkan penelitian untuk menemukan definisi-definisi ini dalam suatu teks atau suatu kalimat. Definisi ini terbagi menjadi 4, yaitu identitas, inklusi, disjungsi, dan tumpang tindih. Pertama, identitas. Jika leksem A dan leksem B mempunyai makna yang sama, namun sedikit pembedanya. Jadi setiap kosakata itu tuh walaupun sama maknanya, namun ada pembedanya sedikit. Kedua, inklusi.
jika semua leksem B masuk ke dalam leksem A. Contoh, kosakata ulil amr dengan kosakata amirul mukminin itu kan atau lainnya itu terjalin hubungan yang sama gitu maknanya. Kemudian disjungsi. Disjungsi, jika leksem A dan leksem B memiliki makna yang sama. Contoh, pada kosakata amirul mukminin dengan kosakata khalifah itu kan memiliki arti yang sama, pemimpin gitu ya. Namun, jika dipakai bersamaan dalam suatu kalimat yang samaan, itu akan mengakibatkan pemborosan kata atau akan mengakibatkan tumpang tindih. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk memilih salah satunya saja yang lebih cocok pada kalimat yang ingin digunakan. Kemudian 4. Tumpang tindih. Jika leksem A dan leksem B memiliki makna yang sama, tapi salah satunya punya makna yang nggak bisa ditemukan pada yang lain. Gitu. Jika contohnya kosakata Malik dan kosakata lainnya itu tuh pasti terjalin hubungan disjungsi. Gitu. Kemudian dari banyaknya ahli linguistik yang terkenal, di sini saya mengambil 2 pendapat dari Kruse dan pendapat Lehrer. Kruse itu menyatakan bahwa ciri khas makna pada butir leksikal yang sepenuhnya mencerminkan aspek-aspek hubungan yang sesuai dalam kontrak baik dengan aktual konteks maupun potensial konteks. Sedangkan Lehrer berpendapat bahwa analisis pada medan makna perlu memasukkan hubungan leksem yang secara paradigmatis berlawanan, namun berhubungan secara morfologis dan simantik, seperti leksem wing dan leksem fly. Kesimpulannya, medan makna adalah suatu kosakata yang membutuhkan pasangan kata lainnya untuk melengkapi kata-kata tersebut. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.